lupa like, komen, dan subscribe channel Azam TV Jabar. Terima kasih. Seorang ibu di Karawang, Jawa Barat laporkan Rumah Sakit Permata Keluarga diduga telah melakukan malapraktik suntikan jarum infus terhadap anak balitanya hingga mengakibatkan pembuluh darah pecah dan mengalami gangguan psikis. Bahkan pihak rumah sakit tidak profesional dalam pelayanan serta belum memberikan yang menjadi hak sepenuhnya pasien. Inilah seorang ibu bernama Indah Sari Dewi saat datang ke kantor kuasa hukumnya di Jalan Arif Rahman Hakim Karawang pada Selasa sore 20 Mei 2025. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang diterima anaknya Tiara umur 4 tahun di Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang. Yaitu pihak rumah sakit diduga telah melakukan malapraktik berupa gagal suntikan infus sebanyak 10 kali. Akibat gagal suntik infus ini, anaknya mengalami pecah pembuluh darah. Bahkan Tiara mengalami trauma berat. Untuk diketahui, Tiara merupakan bayi yang lahir melalui program bayi tabung. Dilarikan ke Rumah Sakit Permata Keluarga pada 28 April lalu, setelah mengalami kejang pada pagi hari. Dewi mengatakan dirinya membawa Tiara ke Rumah Sakit Permata Keluarga karena ingin mendapatkan penanganan terbaik. Namun, menurutnya, penanganan yang diterima justru jauh dari harapan. Meski dirinya telah membayar fasilitas perawatan kelas super VIP. Ironisnya Indah Sari Dewi saat berada di Rumah Sakit Permata Keluarga mendapatkan pelayanan buruk bahkan perlakuan yang tidak baik dari pihak manajemen dan menilai ketidakprofesionalan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Dewi pun menceritakan kronologis kejadian tersebut secara jelas dan diwarnai suasana haru. Ia pun menunjukkan sejumlah foto bekas suntikan infus yang dialami anaknya. Menurut Erdian Abadi selaku kuasa hukum, saat ini dirinya sedang berupaya menelaah kasus ini apakah memenuhi unsur pidana. Ia pun telah berkirim surat kepada pihak Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang untuk meminta yang sudah menjadi hak kliennya, yaitu rekam medis. Pihak rumah sakit belum memberikan rekam medis Tiara kepada ibunya, terhitung sudah 20 hari sejak Tiara keluar dari rumah sakit. Nah ini yang Tiara yang infus di kaki dan ini yang... Nah kalau poin tuntutan Bu Dewi, ya karena pertama dia sudah buka laporan, kepingin memastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit itu memenuhi unsur pidana atau tidak berbuat seperti ini. Ini yang kita ingin pastikan, jangan sampai ada korban Tiara-Tiara berikutnya. Itu yang paling poin pentingnya di situ. Yang kita ini adalah pasal 361 KUHP. Ya, diduga telah terjadi tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh terlapor. Awal mula kejadian, pelapor membawa korban ke rumah sakit Permata, kemudian pada saat di stasiun gawat darurat, korban hendak diberikan infusan oleh pihak rumah sakit. Namun pada saat korban hendak ditusuk jarum infus oleh tenaga kesehatan, ternyata tidak dapat masuk hingga kurang lebih 10 tusukan jarum infus dan korban merasa kesakitan. Sementara kami dari kuasa hukum, kami pun harus melihat, menelaah lebih dalam. Kita ingin melihat resume medisnya seperti apa, ini sakitnya apa, tindakannya apa yang sudah diambil. Nah sementara ini secara tertulis kita belum menerima, jadi kita tidak bisa berkomentar untuk itu. Jadi pada waktu pasien keluar belum dikasih resume medis. Ya, udah berapa lama itu Pak? Keluar berapa pasien? Sekarang tanggal 20. Pagi itu kejang di jam 7 di tanggal 28. Iya, di jam 7 pagi karena kita orang tua ya pasti pengen lakukan yang terbaik ya. Jadi aku cari rumah sakit yang terdekat, yang terdekat-dekat rumah. Jadi aku bawa Tiara ke Permata Keluarga. Tapi di pas di UGD dia gagal infus berkali-kali dengan 3 perawat. Padahal kamar kita itu kamar super VIP, tapi diperlakukannya kurang baik. Di saat Tiara itu dibersihin infusannya, si perawat itu minta kantong plastik untuk nampung darah Tiara karena banyak banget Kak, soalnya sampai kececer-cecer ke lantai, ke bed, sampai ke sarung bantal. Bahkan di saat dia udah selesai diberesin kasurnya pun dia masih ngerembesin darah Kak. Nih aku ada bukti dia saat masih rembesin darah. Karena memang dia ngeluarin darah banyak banget Kak. Itu setiap hari, bahkan sampai 4 hari itu dia masih terus ngeluarin darah.
Di saat udah titik puncaknya aku, itu di saat dokter bedah mau menginfus. Anak aku kan udah diinfus berkali-kali gagal dengan bermacam-macam perawat, itu gagal terus. Aku kasih kesempatan 1 kali lagi, makanya aku bilang oke, kamu aku kasih 1 kali lagi kesempatan untuk infus anak aku. Soalnya anak aku tuh udah lupa-lupa semua. Udah di sini infusan, ini infusan, ini infusan, ini sampai ke infusan ke kaki. Ternyata dari dokter bedah itu gagal juga. Diminta dirujuk aja kak. Itu aku bilang di jam 3 sore minta dirujuk. Ternyata dari jam 3 sore sampai di jam 6 aku nggak dikunjung dirujuk kak ke Siloam. Wajar nggak sih kak kita tuh minta dirujuk karena anak itu lagi sakit sampai dia muntah-muntah kak. Ini karena ini gagal infus sama dokter bedah. Sampai kayak gini, nyampe dia udah lemes begini. Anak aku udah dari sini loh, masih. Kalau yang dari dokter forensik itu dicek itu 10 kak, 10. Dan kalau dari itu pihak Siloam itu bilangnya ada 12 kak, pembuluh darah yang pecah. Manajernya itu malah marah-marahin aku. Ibu ini Siloam aja nggak menjamin, dia ngasih tahu sih bukti cetannya itu. Bu, Siloam aja nggak menjamin kalau bahwa ini tuh 1 kali bisa infus. Tapi kata aku, dia sambil tunjukin handphone ya kak. Tapi kata aku, kita coba aja kak, kita coba ikhtiar, kita coba aja dok, kita ikhtiar aja. Soalnya Tiara itu lahir di sana, imunisasi di sana, vaksin di sana, kata aku gitu. Tapi si dokter itu, ya udah terserah dengan ketusnya. Nah terus udah gitu, aku terus dengan ketusnya dia jawab, ya udah terserah ibu. Terus kata aku, loh kok malah nyolot? Kata aku, kok malah nyolot sih? SOP-nya di mana dok? Terus dia malah, bu semua orang itu mempunyai batas kesabaran masing-masing. Loh aku selama ini udah sabar loh. Aku diem ya. Aku komplain nggak direspon aja aku diem gitu loh. Tapi dia baru dapat komplainan kayak gitu aja dia langsung ngamuk gitu. Harusnya sih di saat aku panik, pihak rumah sakit itu nggak boleh marah. Harusnya itu malah nenangin orang tua pasien, bener kan kak? Soalnya anak udah muntah-muntah kayak gitu, udah lemes, udah kayak digeser begini udah lemas, udah begini udah lemas. Ya gimana perasaan kamu? Malah makin hancur kan di saat kamu dimarah-marahin. Makanya aku di situ jangan ada ya lagi tiara-tiara selanjutnya kak. Kalau bisa ditutup ya rumah sakit tutup aja. Dan memang di Siloam itu 1 kali berhasil. Bedah loh, keren, langsung dapet. Enggak 10 kali disuntik anak orang. Dan ini disaksikan sama pihak kepolisian. Kalau memang itu Tiara benar 1 kali infus langsung berhasil. Atas kasus ini, Indah Sari Dewi telah melaporkan pihak Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang ke Polres Karawang dengan tuduhan pasal 361 KUHP. Ia hanya ingin keadilan untuk anak balitanya, dan agar tidak ada lagi tiara-tiara lain yang mengalami hal serupa. Dari Karawang, Jawa Barat, Johar Hasibuan Liputan Azam TV Jabar melaporkan.